Baik teman-teman kelas 8, mari saksikan video pembelajaran ini dengan baik dan dengan kefokusan yang matang. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ini peta konsepnya. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, dan yang terakhir kedudukan peraturan perundangan dalam hukum sistem nasional. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki makna yang sangat dalam, terutama dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara 1945, mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara, yang selanjutnya merasionalkan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terakhir tentunya melaksanakan makna kedudukan dan fungsi undang-undang tersebut. Nah, kita awali dengan membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mister berharap kalian hafal teks pembukaan Undang-Undang Dasar dari alinea pertama sampai alinea terakhir. Perlu kalian ketahui, pembukaan Undang-Undang Dasar ini terdiri dari 4 alinea, yaitu alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan seterusnya. Alinea kedua dimulai dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Alinea keempat kemudian daripada itu dan seterusnya. Nah, makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Apa itu konstitusi? Konstitusi itu sebenarnya sama dengan Undang-Undang Dasar. Namun kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikut beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli. Antara lain, kalian bisa baca sendiri ahli-ahli yang memberikan definisi tentang konstitusi. Nah, konstitusi atau hukum dasar yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terbagi menjadi dua. Konstitusi yang sifatnya tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun yang tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, konvensi atau pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 Agustus 1945. Masih banyak lain contohnya. Nah, sekarang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Pokok pikiran pertama, persatuan Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial,
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan persyaratan perwakilan. Yang selanjutnya, pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila Pancasila. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila memiliki hubungan yang sangat terkait satu dengan yang lainnya. Misalnya sila ketiga itu negara persatuan. Sila kelima itu negara berkeadilan sosial. Artinya sila ketiga berhubungan dengan pokok pikiran alinea pertama. Sila kelima berhubungan dengan pokok pikiran alinea kedua. Sila keempat berhubungan dengan pokok pikiran alinea ketiga, dan sila ke-1 dan kedua berhubungan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu negara berketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 kedua kan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah hubungan pokok-pokok pikiran dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Bagi Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki makna antara lain sebagai berikut: menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia, dan menjadi sumber motivasi serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dalam mengelola negara Republik Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar ada yang disebut dengan pembukaan dan ada yang disebut batang tubuh. Kalian di kelas 7 yang lalu pasti punya buku Undang-Undang Dasar 1945. Yang kecil bukunya, ada juga yang besar, itu kalau beli paling 5.000 atau 3.000 atau 7.000 di toko buku. Nah, Mister berharap kalian punya itu. Di situ kalian bisa paham nanti. Ada yang disebut pembukaan Undang-Undang Dasar, itu yang bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya, itu disebut pembukaan. Nah, yang disebut batang tubuh itu pasal-pasalnya. Contoh, pasal 1, negara Indonesia berdasarkan negara Pancasila dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat di buku Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar atau batang tubuh khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki dua materi. Materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara. Sampai di sini dulu, jangan lupa kerjakan post testnya. Mudah-mudahan nilai kalian bagus semuanya, dan mudah-mudahan pada bab ini kalian bisa paham dan mengerti. Bersambung pada video pembelajaran next.